Halo semuanya, saya Pratiwi. Hari ini ingin bercerita mengenai alur dari sebuah series dengan tema keabadian, reinkarnasi dari makhluk pemakan darah yaitu Bulgasal. Langsung aja kita mulai rekap alur cerita Bulgasal episode 1 dan 2. Kisah dimulai dengan setting waktu di era akhir dinasti Goryeo, sebuah masa yang amat sangat jauh di masa lampau. Terlihat amparan salju memenuhi setiap sudut, kumpulan warga berbondong-bondong berpindah untuk bertahan hidup, mencari tempat di mana mereka bisa berlindung dan bertahan hidup dengan aman. Desa mereka sudah tidak aman lagi dikarenakan perampok Jepang menjarah dan membakar lahan. Tak hanya itu, isu mengenai adanya monster pemakan darah menjadi alasan kuat mereka untuk segera melarikan diri. Di tengah perjalanan di saat malam kelam dengan cuaca dingin yang menusuk kulit, dari kejauhan nampak sesosok makhluk mengerikan tengah asik menghabisi dan menghisap darah manusia. Inilah monster yang mereka takutkan tadi, Jomagu. Seorang wanita tengah hamil memanggil, "Jomagu, Jomagu." Dia menyodorkan bayi yang masih di dalam kandungannya. Namun sontak dan tiba-tiba monster tersebut pergi melarikan diri. Wanita tadi berucap kepada suaminya kalau anak yang di dalam kandungannya ini tidak boleh dilahirkan karena kutukan Bulgasal akan mencarinya. Namun di keesokan harinya, di saat hujan membasahi bumi, terlihat suami dari wanita hamil tadi mencari dan memanggil-manggil istrinya. Dan betapa kagetnya dia melihat sang istri sudah menggantungkan dirinya di pepohonan. Setelah kejadian itu diketahui, warga heboh karena anak yang dikandung wanita itu bisa lahir dengan kondisi ibu yang sudah tidak bernyawa lagi. Bagi mereka ini adalah hal yang tidak dapat dicerna dengan akal sehat. Lalu seorang nenek-nenek berucap kalau bayi tersebut telah dikutuk oleh Bulgasal, makhluk tak berjiwa yang tak bisa dibunuh. Dia menyatakan bayi itu di kehidupan sebelumnya telah membuat dendam Bulgasal. Bayi mungil itu lahir dengan terdapat tanda berupa bekas luka di tangannya. Setelah kejadian itu 10 tahun berlalu. Bayi tadi kini sudah beranjak besar. Akibat kutukan Bulgasal yang melekat pada dirinya, kehidupan yang dijalaninya tidak pernah berwarna. Dicampakkan oleh ayahnya, ditolak oleh warga sekitar yang mana setiap kemunculannya selalu dihina dan dicaci karena mereka memiliki keyakinan kalau anak tersebut akan mendatangkan kesialan karena kutukan Bulgasal yang ada pada diri anak tersebut sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka. Sampai pada waktu ketika ditemukannya seorang warga yang dicabik dan dihisap darahnya sampai habis oleh monster yang mereka yakini bukan dari Jomagu atau monster lainnya karena kriteria yang diambil hanya darah. Dan tak lama setelah itu, monster tadi juga menghabisi seluruh anggota keluarga dari warga yang sebelumnya tadi. Datanglah seorang nenek-nenek berpakaian lusuh dan bertongkat, memberitahu kalau semua ini adalah ulah dari monster pemakan darah yang bernama Bulgasal. Makhluk itu datang karena mencari bocah tersebut untuk menuntaskan dendamnya, dan sontak saja amarah warga memuncak. Mereka memburu untuk membunuh bocah tadi. Kejar-kejaran terjadi, bocah yang tidak tahu menahu itu melarikan diri dengan terus berlari sampai dia tiba di tengah es batu besar yang akan segera pecah. Dan benar saja, es tersebut pecah. Bocah tadi tenggelam ke dalam dinginnya air es. Setelah itu, bocah tadi terbangun dan sudah berada di dalam gua. Ketika keluar, dia melihat sosok wanita berpakaian hitam berambut panjang menoleh ke arahnya. Tapi tiba-tiba, kumpulan warga tadi datang lagi. Kejar-kejaran terjadi. Mereka menyeret dan segera akan menghabisi bocah tersebut, dan ketika itu salah satu warga akan segera menusukkan pisau ke arahnya. Lalu wanita tadi datang untuk melindunginya dan tertusuk oleh pisau tersebut. Wanita itu jatuh dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tak sampai di situ, ternyata warga masih ingin menghabisi bocah itu. Tapi sontak kumpulan pasukan berkuda datang dan seorang jenderal menyelamatkan dan membawa bocah tersebut untuk diasuh layaknya sebagai anak kandung. Waktu pun berlalu, kini bocah tadi hidup dengan nama Dan Hual. Hual menjelma jadi prajurit yang sangat kuat bersama dengan ayahnya. Dia bertugas untuk membunuh monster-monster terkutuk di negeri tersebut. Monster pertama yang akan mereka musnahkan adalah Dog Shini,
salah satu monster yang dapat mengendalikan pikiran. Akibat salah seorang prajurit telah dikendalikan pikirannya, terjadilah peperangan sesama rekan dari prajurit tadi. Keadaan kacau sampai ketika dari kejauhan Hual melempar panah dan menghentikannya. Setelah itu terjadilah sebuah pertempuran sengit. Hual bergulat dengan monster bertubuh tambun itu. Terhempas namun bangkit lagi sampai pada akhirnya dia berhasil mengalahkan monster tersebut. Monster tersebut mati dengan menyimpan dendam kepada Hual di kehidupan selanjutnya. Setelah mereka selesai bertugas dan kembali pulang, Hual dan ayahnya menghampiri Dansol, istri dari Hual yang merupakan anak dari lelaki yang telah menyelamatkan Hual di masa kecil. Istrinya tampak menggendong bayi yang sudah tak bernyawa lagi. Dia menangisi dan mengurung diri selalu dan menyalahkan Hual atas apa yang menimpa bayinya. Karena kutukan yang ada pada Hual, dua anaknya mendapatkan kutukan. Acan adalah anak pertama mereka yang lahir dengan kondisi mata yang selalu mengeluarkan darah. Dan Sol pun menyesal karena kalau bukan karena ayahnya, dia tidak akan mau menikahi Hual yang terkena kutukan. Setelah itu dia mengajak Dansol untuk mengakhiri kutukannya dengan membunuh Bulgasal dan membawa Acan sebagai umpan. Misi mereka dimulai. Seluruh prajurit diarahkan menyisiri seluruh sudut hutan, namun sebuah serangan malah datang dari sekelompok orang bertopeng yang menentang tindakan mereka untuk membunuh Bulgasal karena mereka takut Bulgasal akan murka. Di tengah pertempuran, Hual kembali melihat sosok wanita misterius yang pernah menyelamatkannya di masa kecil dulu. Hual mengejar sampai mereka berhenti dan bertatapan di hamparan rumput yang luas. Di tengah gelapnya malam, Bulgasal datang menyerang dan memporak-porandakan camp tempat di mana Hual dan Dansol beristirahat. Keadaan kacau. Dansol membawa Acan ke gunung untuk menyelamatkan diri. Hual yang menyadari istri dan anaknya menghilang langsung bergegas mencari. Di tengah perjalanan, Dansol dihadang oleh monster mengerikan itu. Dia meminta Acan berbalik arah untuk mencari ayahnya, namun terlambat. Dansol dan Acan terbunuh oleh Bulgasal. Kumpulan darah menggenangi tanah. Hual menangisi dan menyesali perbuatannya karena selama hidupnya dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Acan. Di dalam pelukannya, Acan akhirnya pergi untuk selamanya. Tapi tiba-tiba dari belakang, wanita misterius yang pernah menyelamatkan Hual malah menancapkan pedang ke punggung Hual dari belakang. Mata wanita itu merah dan sorot matanya tajam. Wanita tadi mengambil jiwa Hual dan memindahkan kutukan dia sebagai Bulgasal ke Hual. Hual berubah. Sorot mata dan kukunya menjadi panjang, dan kini dia hidup sebagai Bulgasal, makhluk tak memiliki jiwa yang hidup abadi, karena jiwanya telah diambil oleh wanita. Sejak hari itu, Hual bersumpah dalam hidupnya untuk membalaskan dendam kepada wanita itu atas kematian istri dan anaknya, dan juga jiwanya. Dan di kehidupan selanjutnya dia akan memburu wanita itu untuk mengambil jiwanya kembali. Sejak saat itu, Hual hidup dalam persembunyian, di mana tujuan hidupnya saat ini hanyalah mencari dan membunuh wanita itu untuk membalas. Dan selama bertahun-tahun juga dia bertemu dengan berbagai macam monster reinkarnasi dalam wujud manusia. Pencarian Hual pun telah melewati tahun demi tahun. Masa telah bergerak ke tahun 2006. Dengan jaket serba hitam, Hual menyisiri lorong menemui seorang detektif yang mana di kehidupan masa lalu adalah orang yang mau menampungnya ketika dibuang oleh ayahnya. Hual menunjukkan foto dan meminta detektif itu untuk mencari wanita di dalam foto tersebut. Di sisi lain, di kota Sangyang, nampak seorang remaja yang asik menikmati tapoki, namun dia menyadari ada orang yang mengikutinya. Akhirnya dia bergegas pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada kakaknya. Sontak sang kakak langsung mengunci rumah dan mengajak sang adik untuk segera pergi dan melarikan diri dari rumah. Mereka adalah Sang Yun dan Sang Un, saudara kembar dan merupakan reinkarnasi dari wanita tadi. Namun yang hanya dapat mengingat kejadian-kejadian di masa lalu hanya Sang Yun, sedangkan Sang Un mendapati bagian untuk menyimpan jiwa. Pada saat melarikan diri, mereka dikejar oleh supir bus yang merupakan reinkarnasi yang mencium bau jiwa bocah tersebut, di mana pada masa lalunya monster itu memiliki dendam pada jiwa Hual. Saat mereka tiba di sebuah desa, mereka menghampiri rumah nenek tua yang ternyata di kehidupan lalunya adalah adik dari Sang Yun.
Di sana dia menjelaskan kepada adiknya yang sudah tua tadi bahwasanya dia sedang diburu oleh Bogasal dan menitipkan adik atau kembarannya untuk sementara. Tapi Sang-un tidak menuruti perintah kakaknya. Di malam hari dia kabur dan menelpon sang ibu untuk menjemputnya pulang. Ketika mereka sampai di rumah, mereka kembali bertemu dan memarahi Sang-un karena kembali pulang. Sang-un menyuruh mereka pergi kalau tidak ingin mati. Namun terlambat, Bogasal datang. Mereka segera berlari ke rumah. Keadaan menjadi panik. Ibu berusaha menelpon polisi meminta bantuan. Sang-yun mencari cara untuk bertahan dan akhirnya dia mengunci Sang-un di dalam lemari. Tiba-tiba lampu mati. Terdengar hentaman sangat keras dari pintu rumah mereka. Ibu berteriak panik meminta monster itu pergi. Dan akhirnya tak dapat dibendung lagi, monster itu menghabisi ibu dan juga Sang-yun pada saat itu. Terus berlanjut, Sang-un telah berubah menjadi wanita dewasa yang hidup di suatu pedesaan sebagai karyawan binatu. Hari-harinya disibukkan dengan pekerjaan. Karena apartemen lama mereka akan segera dihancurkan, Sang-un mengunjungi kembali apartemen atau tempat di mana kejadian buruk yang menimpa kakak dan ibunya itu terjadi. Memorinya memutar kembali. Kejadian-kejadian itu terlihat jelas, terbayang dengan jelas suara ibu dan kakaknya. Dia menangis, namun tiba-tiba terdengar gedoran dari pintu yang membuat Sang-un panik. And